Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Ahmad dengan NPM 2377051084 akan menjelaskan materi tentang pertemuan kedua, yaitu tentang FSA. Ini di PPT-nya. Yang pertama ada pretest, nggak usah dibahas. Nah ini FSA, yaitu adalah mesin otomata yang mengenali bahasa reguler. Em, untuk pengertian lebih jelasnya bisa kita search aja. Nah ini FSA atau Finite Automata itu merupakan materi fundamental yang dipelajari pada jurusan ilmu komputer, khususnya pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. FSA sendiri dapat didefinisikan sebagai model matematika untuk sistem apapun yang memiliki jumlah state kondisional terbatas. Contohnya itu adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan yang sesuai. Nah, FSO sendiri memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan suatu input. Dan perpindahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Ini pengertian state itu adalah kedudukan atau keadaan atau yang bisa dilihat di sini yang lingkaran. Contohnya ada lampu, saklar, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, Minesweeper bahkan, dan lain-lain. Ini secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tupel uh, ini, yang dimana Q itu adalah himpunan state atau kedudukan. uh, ini apa ya? Oh ya, ini sigma itu adalah abjad atau himpunan simbol input atau masukan. Dan ini adalah fungsi transisi. S adalah state awal. S itu adalah merupakan bagian dari himpunan. Dan F itu adalah himpunan state akhir. Ini contoh state finite state automata adalah vending machine, pemeriksa partisi ganjil, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat ya, di sini ada state atau keadaan di mana ganjil dan genap, even atau odd. Nah, keterangannya itu lingkaran itu menyatakan state atau kedudukan. Saya bilang ada keadaannya. Terus label pada lingkaran adalah nama state tersebut yang tulisannya. Busur itu atau panah itu menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Misalnya dari event dari genap ganjil ada pindahan satu, dan dari ganjil ke genap ada satu perpindahannya. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Jadi ini adalah awal uh, dari ininya, apa namanya, dari yang ini state awal. Dan lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final atau F. Nah ini dari diagram transisi tersebut, Q atau uh, keadaan ya atau state-nya itu ada dua, even odd atau ganjil genap, dengan sigmanya yaitu adalah 0 dan 1 input ya. Startnya itu di even, himpunan awal, himpunan akhir ada di odd, dan fungsi transisinya ada transisi even. Dari even transisi 0 itu kembali lagi ke even 1 itu ke odd, odd 0 itu ke odd 1 itu ke even. Nah ini, maka tabel fungsi transisi pemeriksa
partisi ganjil itu ada contohnya ini tabelnya. Ini mungkin nggak terlalu dibahas ya karena apa agak terlalu kompleks. Nah, sedangkan FSA itu dibedakan menjadi dua, yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automata. Nah, untuk Deterministic Finite Automata itu adalah otomata berhingga yang tertentu, di mana dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Ini nanti aja. Nah, sedangkan untuk non-deterministic finite automata itu adalah otomata berhingga yang tidak menentu untuk setiap state yang tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan. Dari suatu label bisa terdapat 0, 1, atau lebih transaksi dari masukan yang sama. Contohnya, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini contoh dari mesin DFA. Perbedaan yang paling mencolok kalau di contoh mesin DFA itu pada saat transisi ini semuanya terisi hanya satu transisi seperti Q0A itu ada Q0 dari Q0 ke transisi A itu Q0. Sedangkan untuk NFA itu transisinya boleh kosong atau boleh lebih dari satu. Contoh. Apakah ada contoh? Yang ini. Ini kita lihat di sini. Dari Q1, dari Q0 aja deh. Dari soal nomor 3 nih ya. Soal nomor 3. Dari Q0 ke Q0 itu menggunakan transisi A. Sedangkan dari Q0 transisi A ke B ke A, maksud saya transisi A ke Q1 bisa menggunakan transisi A juga. Jadi jika taruh di tabel ini, jadi dari Q0 A itu bisa dari Q0, Q1 gitu. Jadi bisa isinya bisa satu, bisa nggak ada, bisa dua. Itu untuk NFA. Nih, dijelasin lagi ya perbedaannya. Perbedaan DFA dan NFA pada fungsi transisinya. DFA untuk setiap pasangan state dan masukan selalu tepat pada satu state berikutnya. Dan untuk NFA, untuk setiap pasangan state dan masukan bisa memiliki 0 atau lebih state berikutnya. Untuk soal nih, ini contoh NFA ya. Saya bilang bisa lebih dari 1, bisa 0. Untuk contoh mungkin saya bakal menggunakan ini. Bukan. Ini. Yang ini. Ini untuk soal bakal saya milih NFI ya. Kompleks. Kompleks berarti
Em, yang ini aja. Nah, nggak bisa. Berarti bisa. Sebentar. Oh ini atau ini aja deh. Soalnya buatlah diagram NFA eh, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, state sama dengan apa ya? 4 huruf depan dari nama. Untuk yang nomor 2 yaitu inputnya itu menggunakan apa ya? Mungkin 2 ya. 2 angka di belakang 2 angka paling belakang NPM ya ini. Dan untuk jawaban kita bisa buka SFM Designer ya. Yang ini Math by Evan. um, Bentar. Nah, untuk pertama nama depan saya SYAU. Oke, kita posisikan kotak aja biar mudah. Nah, terus kita shift dulu, hubungin ini buat inputnya dari S aja deh, sesuai depan. Berarti punya kita jadiin state akhir. Terus dari S kita hubungin ke A dengan inputan NPM saya 84, jadi saya bakal pakai 4. S ke Y itu 8, 4,8 karena 84. Lalu S ke U itu 8. Sedangkan untuk Y itu dari Y ke A itu 4, dari Y ke Y itu 4,8, dan untuk A ke U ada 8, terus U ke U ada 4,8 ya. Nah, ini untuk ini ya, diagramnya. Jadi ada input 48 sebagai 2 NPM terakhir, dan ada 4 state di mana S, Y, A, U adalah 4 huruf paling depan dari nama saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.